anak-anakku yang hebat, pelajar di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup? Tetap semangat ya pada hari ini untuk ikut pembelajaran ekonomi. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pendapatan nasional. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan dengan materi pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Bagaimana menghitungnya? Dan apa itu distribusi pendapatan? Akan kita pelajari pada video berikut ini. Selamat mengikuti. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini masih sama dengan kompetensi dasar waktu kita mempelajari tentang pendapatan nasional, yaitu 3.1 menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, dan 4.1 menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kalian setelah melakukan pembelajaran, kalian dapat menjelaskan cara menghitung pendapatan per kapita dengan benar. Kemudian kalian bisa menjelaskan kegunaan perhitungan pendapatan per kapita dengan benar. Kemudian kalian dapat menjelaskan pengelompokan pendapatan per kapita menurut World Bank dengan benar. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, apa yang dimaksud dengan pendapatan per kapita? Di sini pendapatan nasional berhubungan dengan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu adalah PDB atau produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Perhatikan infografis berikut. Kalian akan melihat PDB per kapita negara-negara kawasan Asia Tenggara. Ini rentang waktunya adalah dari tahun 1960 sampai dengan 2018 menurut World Bank tahun 2019. Nah, Indonesia ini ada pada posisi 1, 2, 3, 4, 5. Ada pada posisi kelima di bawah Thailand. Ini berkaitan dengan PDB per kapita negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kalian juga bisa melihat bahwa ekonomi terbesar dilihat dari Organization of Islamic Cooperation atau OIC countries. Ini di tahun 1965 sampai dengan tahun 2020. Ini dilihat bahwa Indonesia ini menempati posisi yang pertama. Nah, kemudian bagaimana caranya menghitung pendapatan per kapita tersebut? Kita lihat pada slide berikut. Nah, untuk menghitung pendapatan per kapita itu kita menggunakan rumus ini. Income per kapita atau pendapatan per kapita sama dengan GDP ya. GDP dibagi dengan jumlah penduduk atau produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk. GDP ini juga bisa diartikan sebagai pendapatan nasional ya, dibagi dengan jumlah penduduk. Untuk memahami rumus penghitungan pendapatan per kapita tadi, perhatikan contoh soal berikut ini. Negara B memiliki pendapatan nasional 8.654 triliun dan jumlah penduduk sebesar 11.537.628. Hitunglah pendapatan per kapita negara tersebut. Maka IPC sama dengan GDP dibagi dengan jumlah penduduk. Kalian masukkan angkanya, berarti IPC-nya adalah 8.654 triliun dibagi 11.537.628, sehingga IPC-nya adalah 750.067.518,21 rupiah. Lantas ketika kalian sudah mengetahui bagaimana menghitung pendapatan per kapita, maka kalian bisa mengklasifikasikan pendapatan per kapitanya. Nah, berikut adalah klasifikasi pendapatan per kapita berdasarkan World Bank. Dikatakan low income ketika pendapatan per kapitanya kurang dari atau sama dengan
$1.035 US dollar. Kemudian lower middle income ketika pendapatan per kapitanya itu di antara 1.036 sampai dengan 4.045 US dollar. Dikatakan upper middle income ketika pendapatan per kapitanya itu antara 4.046 US dollar sampai dengan 12.535 US dollar. Dikatakan high income ketika pendapatan per kapitanya lebih besar dari 12.535 US dollar. Nah, bagaimana kegunaan perhitungan income per kapita ini? Income per kapita di sini dapat digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Ini membandingkan misalnya daerah satu dengan daerah lain di dalam negara tersebut. Lebih sejahtera daerah mana atau kurang sejahtera daerah mana. Kemudian bisa juga digunakan sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Ini jelas berarti dibandingkan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Ketika IPC-nya lebih besar dibandingkan negara lain, berarti negara tersebut lebih sejahtera. Kemudian bisa digunakan sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara. Semakin tinggi IPC, maka berarti tingkat standar hidup negara tersebut juga semakin tinggi. Kemudian bisa juga digunakan sebagai data pengambil kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Ini jelas kalau suatu negara tersebut IPC-nya tinggi, maka kemudian kebijakan yang diambil tentu saja akan berbeda ketika IPC negara tersebut rendah. Lantas apa hubungannya antara GDP dengan IPC? Nah, ketika GDP naik ketika GDP naik dan jumlah penduduk turun maka berarti IPC-nya, pendapatan per kapitanya naik. Tapi ketika GDP turun dan jumlah penduduk naik, maka berarti IPC itu akan turun. Pendapatan nasional itu merupakan unsur penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Pendapatan nasional perlu terdistribusi secara merata. Dengan demikian, pendapatan nasional akan mampu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan distribusi pendapatan ini akan menyebabkan masalah pembangunan ekonomi tersendiri. Oleh karena itu, kalian perlu mengetahui atau menilai tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara. Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan kurva Lorenz, kemudian menggunakan indeks atau rasio Gini, dan kriteria Bank Dunia. Apa itu kurva Lorenz? Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kalian lihat di sini, kurva yang tegak ini adalah melambangkan persentase pendapatan. Ini yang vertikal. Kemudian yang datar atau horizontal ini adalah menggambarkan persentase populasi. Garis lengkung ini semakin jauh dari garis diagonal, garis lengkung ini semakin jauh dari garis diagonal, ini menunjukkan distribusi pendapatan semakin tidak merata. Semakin mendekati garis diagonal, garis lengkung ini semakin mendekati garis diagonal, maka menunjukkan distribusi pendapatan semakin merata. Jika garis lengkung tadi sama dengan garis diagonal, maka berarti distribusi pendapatan merata sempurna. Nah, distribusi pendapatan nasional selain dengan menggunakan kurva Lorenz tadi dapat dihitung dengan menggunakan indeks atau rasio Gini, di mana G sama dengan 1 dikurangi jumlah dari I-1 sampai dengan K, P1 kali QI plus QI-1 dibagi 10.000. Di mana G ini adalah rasio Gini, PI adalah persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke I, QI adalah persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas I, Q1-1 sama dengan persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke
I-1. Sedangkan K adalah banyaknya kelas pendapatan. Jika koefisien Gini lebih kecil dari 0,30, itu berarti termasuk distribusi ketimpangannya rendah atau ringan. Sedangkan jika koefisien Gini berkisar antara 0,31 sampai dengan 0,40, ini berarti kondisi ketimpangannya sedang. Sedangkan jika koefisien Gini lebih besar dari 0,40, ini termasuk kondisi ketimpangannya tinggi. Nah, jika menggunakan kriteria distribusi pendapatan menurut Bank Dunia, ya, ketimpangan tinggi itu jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12%. Sedangkan sedang itu jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 sampai dengan 17%. Dikatakan ketimpangan rendah jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang termasuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 17%. Demikian anak-anak pembelajaran ekonomi pada hari ini. Gampang sekali ya tentang pendapatan per kapita. Silakan kalau kalian belum memahami, silakan ulangi videonya. Kalian cermati dengan baik contoh-contohnya dan penjelasannya. Nah, kalian tetap semangat ya dalam belajar, tetap fokus pada cita-cita kalian, raih dan lampaui mimpi kalian. Dan ingat, ekonomi itu mudah. Terima kasih.